Zenius punya suatu konsep belajar atau suatu framework belajar yang disebut dengan Zenius Learning Framework. Bentuknya piramida gitu ya, ada bagian fundamentals, kemudian naik dikit ada insights, dan yang paling ujungnya ada specific skills. Dalam konteks belajar bahasa, frameworknya kita sederhanakan jadi dua bagian aja nih ya. Bagian fundamentals dan bagian specific skills. Atau kalau dalam bahasa karena dia nanti lebih ke arah kegunaan ya, jadinya specific needs atau kebutuhan spesifik. Jadi fundamentals atau fondasi kita bahasa Indonesia kan ya, dan specific needs atau kebutuhan spesifik kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi prinsip belajar berbahasa ini kita harus bangun dari fondasi dulu, ya kan? Baru nanti di atasnya ada kebutuhan spesifik. Fondasi dalam berbahasa itu sebenarnya kita bisa bagi dua nih ya. Satu adalah kemampuan berpikirnya, ya kan, ingat kan bahwa bahasa itu intinya berkutat di pikiran kita. Jadi ya, bagian sisi satunya adalah tentang bagaimana kita membangun pikiran kita, kemampuan berpikir kita dan lain-lain. Kemudian sisi satunya lagi adalah untuk mengenal atau mengadopsi suatu bahasa, ya misalnya bahasa Inggris gitu. Nah, ini dua sisi ini berjalan berbarengan. Jadi fondasi berpikirnya juga dibangun dengan baik, kemudian fondasi untuk mengenal suatu bahasa juga dibangun dengan baik. Nah, sekarang fondasi untuk mengenal suatu bahasa itu sebenarnya kita bisa contek dari bagaimana cara orang-orang mempelajari bahasa aslinya gitu kan, atau ya bahasa yang dia pakai sejak dia lahir gitu. Anak-anak di seluruh dunia itu belajar berbagai macam bahasa yang berbeda tanpa ada perbedaan tingkat kesulitan yang signifikan. Maksudnya apa? Anak-anak yang misalnya nih lahir besar di Indonesia, ya udah dengan gampangnya dia mengadopsi bahasa Indonesia. Anak-anak yang lahir dan besar di Jepang misalnya, dengan gampangnya dia mengadopsi bahasa Jepang gitu kan. Tapi kalau kita udah dewasa, kita biasa bahasa Indonesia, habis itu mau belajar bahasa Jepang misalnya, tiba-tiba jadi kelimpungan ya, susah gitu kan. Kok anak-anak bayi di Jepang kenapa gampang banget ya belajar bahasa Jepang? Dengan melihat contoh-contoh ini, kita bisa tahu bahwa oh, berarti cara belajar bahasa ya yang bisa kita tiru dari fenomena ini adalah justru kita coba belajar bahasa dengan cara bagaimana anak-anak kecil atau anak-anak bayi balita ini belajar bahasa sejak awal gitu kan. Apa salah satu perbedaannya? Konsep belajar bahasa yang kadang-kadang banyak dipakai gitu ya, oleh orang-orang misalnya orang Indonesia mau belajar bahasa Inggris, konsepnya dia pakai dengan cara kita udah bisa baca, udah bisa nulis gitu kan. Nah, terus fokusnya di bikin tulisan ejaan bahasa Inggris yang benar gitu misalnya ya. Kemudian menjawab soal-soal tenses, misalnya soal-soal past tense, present tense segala macam yang benar kayak gimana. Nah, kalau mulai dari sini, ini nanti pas mau dipakai ngobrol malah susah, karena ternyata malah bingung gimana ya cara ngomongnya, nggak tahu nih mau ngomong apa segala macam gitu kan ya, mungkin sering nih ngalamin masalah kayak gitu. Nah, makanya kita coba justru belajarnya dengan cara tadi, anak-anak native atau anak-anak balita, bayi di seluruh dunia ini belajar bahasa asli mereka ya, di mana mereka bukan mulai dari tulisan kan, bukan mulai dari baca, nulis segala macam, tapi justru mulai dari lisan. Banyak-banyak mendengarkan penggunaan bahasanya, baik itu oleh orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, maupun oleh sumber-sumber informasi lainnya, televisi dan lain sebagainya. Sehingga telinganya juga jadi familiar atau jadi akrab nih dengan bahasanya. Dan itulah yang terjadi di kita juga ketika kita belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi di bagian fundamentals ini untuk sisi bahasanya kita bisa mulai dari lisan atau getting familiar atau mencoba untuk mengenal dulu, untuk menjadi akrab dulu dengan bahasanya tanpa harus terlalu formal gitu ya, terlalu mikirin misalnya tadi tulisannya gimana, tensesnya gimana, itu mungkin rada belakangan. Justru di awal kita mengenal dulu bahasanya, familiar, sehingga kuping kita juga jadi sensitif dengan penyebutan di bahasa itu. Kayak misalnya kalau kita orang Indonesia dengan orang bule ngomong rada aneh gitu, kita ngerasa kan janggal nih gitu kan. Kalau ngomong apa nasi goreng gitu kan dengan pronunciation atau penyebutan yang kerasa aneh. Nah, itu karena kita udah terbiasa dengan penyebutan yang kayak gini. Begitu juga kalau kita belajar bahasa Inggris. Jadi, ketika kita belajar bahasa Inggris, dengan kita terbiasa dengan mendengarkan nih, oh cara penyebutan ternyata gini, kita akan dengan gampang peka terhadap penyebutan yang janggal, gitu ya. Nah, itu bagian fondasi dari belajar bahasa ya. Itu dari sisi bahasanya. Kalau dari sisi berpikirnya, kita belajar berpikir dengan benar. Nah, kalau ini bagiannya ranah kita belajar logika, belajar matematika, ya jadi alur berpikirnya bagus dan seterusnya. Ini dibarengin menjadi fondasi dari belajar bahasa.
Kalau ini udah selesai, baru kemudian di atasnya bagian spesifik kita pilih tujuan spesifik gitu. Misalnya kita mau berbahasa untuk keperluan bisnis. Nah, kita bisa fokus nanti mengerucut ya, jadi memilih kosakata-kosakata di ranah bisnis. Atau kalau kita mau belajar bahasa untuk keperluan studi, ya akademik gitu. Nanti kita bisa secara spesifik milih kosakata atau struktur tenses segala macam yang untuk keperluan akademik gitu. Ya, jadi itu tadi piramida Zenius Learning Framework dipakai dalam prinsip belajar berbahasa.